Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Marilah kita terus-menerus belajar tentang pemahaman kita tentang kesetiaan. Saudaraku, saya percaya kita perlu belajar, terus belajar supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Maka di sini mari kita membahas tentang kesetiaan. Kesetiaan dalam Alkitab adalah komitmen teguh, ketekunan dan kejujuran yang berakar pada tabiat Allah, tidak berubah oleh situasi serta bertahan hingga akhir. Ini mencakup ketaatan penuh pada perintah Allah dalam hal iman dan didedikasikan untuk mengasihi sesama, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar, bahkan saat menghadapi penderitaan. Mari kita lebih mendalami dan mencerminkan tentang kesetiaan kita kepada Allah. Dan ini adalah menyatakan integritas kita. Jadi mari kita belajar tentang kesetiaan ini. Ada beberapa contoh yang bisa kita teladani dalam Alkitab tentang kesetiaan. Yusuf setia dalam godaan dan penderitaan. Yusuf adalah tokoh setia yang luar biasa. Yang kedua, Ruth setia kepada keluarga. Walaupun keadaan yang begitu sangat memilukan hati keluarga, tetapi dia tetap setia. Yang kedua, yang ketiga adalah Daniel, setia dalam iman. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi dia memiliki kesetiaan iman yang teguh kepada Tuhan. Demikian juga Abraham, setia pada perintah Tuhan. Diuji, bahkan disuruh atau diperintahkan untuk mengorbankan anak yang sudah lama ditunggu. Demikian juga Paulus, setia pada panggilan, karena Paulus merasakan anugerah yang Tuhan diberikan kepada Paulus untuk menjadi pelayannya selama dia hidup. Jadi mari kita belajar dari beberapa tokoh yang bisa kita pelajari pada saat ini. Mari kita dengan rendah hati belajar dari beberapa tokoh ini. Maka dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan di sini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita nggak usah bermuluk-muluk dalam hal ini. Hal sekecil perkara yang dipercayakan bagi kita, jikalau kita setia, maka Tuhan tambahkan perkara-perkara besar. Contohnya saja, kalau status sebagai pelajar, tentang hal piket, ketua kelas, dan yang lain. Kalau dilakukan ini, maka sang guru yang memberikan tanggung jawab makin senang, maka ditambahkan perkara-perkara yang besar lagi. Jadi jangan pernah kita ragukan akan janji Tuhan memberkati kita. Maka di sini keteguhan hati dan ketaatan yang menunjukkan sikap yang tidak mudah goyah atau berubah dalam keadaan maupun situasi yang ada. Jadi kesetiaan itu tidak tergantung kepada situasi atau keadaan. Sekali setia tetap setia walaupun itu penderitaan, kepedihan, tetapi memiliki sikap yang teguh. Itulah arti kesetiaan. Maka mari kita membahas tentang hal ini lebih lanjut. Yang pertama, kesetiaan dalam komitmen, bukan perasaan. Kesetiaan tidak bergantung pada mood atau situasi seperti Tuhan yang setia meski kita tidak setia. Dalam hal ini 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Kita pun dipanggil untuk bertahan bahkan saat tidak ada keuntungan langsung bagi kita. Jadi tidak tergantung mood. Berbicara kesetiaan ini memang proses dan juga bukan sekedar komitmen, tetapi juga bukan sekedar perasaan, tetapi perlu dipertanggungjawabkan dan tidak perlu melihat keadaan dan situasi. Jadi jelas sekali. Yang kedua, kesetiaan teruji dalam hal-hal kecil. Tuhan melihat dan menghargai kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Tampaknya memang sepele. Datang tepat waktu, menyelesaikan tanggung jawab,
menjaga janji, berdoa walaupun tidak terlihat orang lain. Jadi kesetiaan itu akan teruji dalam hal-hal perkara kecil. Sepele saja sih, tetapi kalau kita bertanggung jawab dalam hal itu, maka di sanalah Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi bagi kehidupan kita. Yang ketiga, kesetiaan melahirkan kepercayaan. Jikalau sudah kita setia, pasti dapat dipercaya. Sekali lagi, jikalau kita sudah setia, maka bisa dipercayakan. Jadi itu nilai yang luar biasa. Orang yang setia akan dipercayakan lebih banyak. Ya, jadi mari kita memiliki poin yang ketiga ini. Kalau kita sudah setia, maka dimanapun kita berada pasti dipercayakan perkara-perkara yang lebih banyak lagi. Tuhan mempercayakan hal-hal besar kepada mereka yang membuktikan diri bisa diandalkan. Jadi walaupun kita tidak diamati, diawasi oleh pemimpin kita atau pimpinan kita, kita setia aja melakukannya. Apapun profesi kita, mari kita lakukan hal demikian. Ya, mari kita melakukan kesetiaan. Walaupun kita tidak dimonitoring atau tidak pakai CCTV, tetapi kalau kita menyadari dan mengerti hal kesetiaan ini, maka kita dapat dipercayakan. Yang keempat, kesetiaan meneladani Kristus. Ini menjadi mentor kita, yaitu tokoh Kristus. Tidak perlu lagi diragukan, tidak perlu lagi diduduakan, tapi ini menjadi mutlak. Yesus setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini pembuktian yang luar biasa. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah respon terhadap kesetiaannya kepada kita. Jadi hal kesetiaan betul-betullah Kristus yang menjadi tokoh yang dapat diteladani. Karena buktinya sudah nyata melalui firman yang kita baca, melalui Alkitab yang sudah menjadi acuan bagi kita, bagaimana kita melihat tentang kesetiaan Tuhan. Jadi tidak perlu lagi diragukan tentang keteladanan Yesus, hal kesetiaan. Hal ini kesetiaan bukanlah sesuatu yang langsung besar. Kesetiaan dibangun dari hal-hal kecil. Datang tepat waktu, menepati janji, menjaga integritas, dan melakukan hal yang benar. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Dalam dunia yang serba instan, kesetiaan seringkali dianggap lamban dan membosankan. Padahal di mata Tuhan, kesetiaan adalah bukti kasih dan karakter yang kuat. Jadi jelas sekali pemaparannya ya saudaraku. Mari dengan rendah hati kita menerima pemaparan ini. Jadi demikian akan pembahasan tentang kesetiaan. Mari kita responi kiranya pembahasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.